Halo sahabat Permata, saya Dr. Widi Usansi, spesialis paru di Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka. Untuk influenza itu adalah gejala awalnya bersin, pilek, radang tenggorokan, dan kadang ada batuk. Bila tidak tuntas dan berkepanjangan, maka influenza bisa menyebabkan terjadinya pneumonia, di mana kuman akan masuk ke jaringan paru-paru pada kantong alveoli yang nama bahasa kedokterannya yaitu alveoli, tetapi itu adalah suatu kantong saluran nafas, di mana di sana akan terjadi penumpukan dari cairan dan bisa juga terjadi penumpukan nanah, maka akan terjadi pneumonia yang menyebabkan sesak nafas dan itu menjadi sangat berat. Adapun gejala pneumonia itu sendiri biasanya didahului ada batuk-batuk dengan dahak yang kental, dahak yang berwarna kehijauan, juga ada demam, ada pegal linu, kadang juga ada sesak nafas, ada nyeri dada, sampai nyeri punggung, dan itu semua menyebabkan pasien menjadi sangat tidak nyaman, dan kalau sudah sesak memberat dan tidak tertolong, maka bisa berakhir dengan kematian, di mana di dunia dilaporkan bahwa infeksi pneumonia adalah pembunuh nomor 1 untuk masalah infeksi. Untuk penjelasan bahwa influenza bisa menyebabkan terjadinya pneumonia, di sini influenza itu termasuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Pada kuman-kuman yang ada di area saluran pernapasan, di area di sini, maka kuman yang bisa menyebabkan pneumonia di mana kumannya turun masuk ke saluran nafas, kepada di ujung-ujung saluran nafas. Lalu di sini ada kantong-kantong saluran nafas, dan ini kantong-kantong saluran nafas kita lihat ilustrasinya di sini. Kuman-kuman akan masuk ke sini. Lalu di sini terjadi penumpukan cairan, bisa juga penumpukan nanah, sehingga pertukaran oksigen di sini menjadi terganggu, dan itulah yang menyebabkan sesak dan menyebabkan penyakit menjadi parah dan seseorang bisa meninggal karena pneumonia. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai faktor risikonya. Faktor risiko pada pneumonia itu sendiri biasanya terjadi pada anak usia di bawah 2 tahun, pada orang tua lansia yang usianya 65 tahun ke atas, juga pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah, misalnya pada pasien dengan HIV, pasien dengan yang mengalami kemoterapi, kemudian pada perokok, juga pada pasien-pasien yang berada di rumah sakit dengan risiko kena pneumonia nosokomial. Kita lanjut ke pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Kita lihat bahwa seseorang kena pneumonia itu penularannya dari percikan dahak yang ada di udara, maka sebaiknya kita pakai masker. Lalu imun kita ditaikan dengan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur. Selain itu, kita juga bisa masuk dengan pencegahan vaksin. Vaksin untuk pneumonia dan untuk flu-nya, di mana vaksin flu bisa setahun sekali, sedangkan vaksin pneumonia 1 kali seumur hidup. Percayakan kesehatan Anda dan keluarga ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka. Oke.